Om Swastiastu. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nilo Rista, NIM 21130111023 dari program studi S1 Pendidikan Matematika. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan pembahasan lembar kerja mahasiswa ke-7. Untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan Trihita Karana? Nah, Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya terbentuk dari 3 kata, yaitu kata tri yang artinya 3, hita artinya kebahagiaan atau sejahtera, dan karana yang artinya sebab atau penyebab. Nah, jadi Trihita Karana artinya 3 penyebab terciptanya kebahagiaan. Selanjutnya, untuk soal berikutnya, sebutkan dan beri contoh hubungan manusia dengan Tuhan sesuai dengan Trihita Karana. Nah, hubungan manusia dengan Tuhan artinya manusia percaya bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, manusia wajib berterima kasih, berbakti, dan selalu sujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa terima kasih dan sujud bakti itu dapat dinyatakan dalam hal selalu memuja dan mengadakan hubungan dengan Tuhan melalui beberapa cara, seperti beribadah dan melaksanakan perintahnya. Contoh lainnya adalah yang pertama, melaksanakan Tirthayatra dan Dharmayatra, yaitu kunjungan ke tempat suci, kemudian melaksanakan yoga samadhi. Selanjutnya ada mempelajari, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama, selalu mencintai dan menghormati semua ciptaannya, mengamalkan ajaran-ajarannya, dan menghindari perbuatan buruk, serta selalu mengutamakan untuk berbuat kebaikan. Untuk soal yang ketiga, jelaskan dan beri contoh hubungan manusia dengan manusia sesuai dengan Trihita Karana. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup menyendiri. Manusia dalam kehidupannya memerlukan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Oleh sebab itu, maka hubungan antar sesama umat manusia harus selalu terjalin dengan baik dan harmonis. Hubungan antar manusia harus diatur dengan dasar saling asah, saling asuh, dan saling asih, yang artinya saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membimbing. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, membantu teman yang sedang terkena musibah. Kemudian yang kedua, membimbing teman yang sedang kesusahan dalam belajar. Kemudian memberikan solusi kepada teman jika mengalami permasalahan. Selanjutnya untuk soal yang keempat, jelaskan dan beri contoh hubungan manusia dengan lingkungan sesuai dengan Trihita Karana. Manusia dalam hidup dan kehidupannya tidak dapat terlepas dari hubungannya dengan alam lingkungan. Karena manusia hidup dengan suatu lingkungan tertentu, manusia dalam kehidupannya selalu memperoleh bahan keperluan hidup dari lingkungan atau dari alam. Oleh sebab itu, manusia harus selalu memperhatikan situasi dan kondisi lingkungannya. Lingkungan harus dijaga dan dipelihara serta tidak dirusak. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan adalah dengan menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, menyiram tanaman, dan yang terakhir ada membersihkan lingkungan dari rumput liar. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu sebutkan fungsi dari Pancasembah. Pancasembah merupakan ritual doa umat Hindu sebagai wujud bakti kehadapan ide Sang Hyang Widi Wasa. Fungsi dari Pancasembah ini adalah yang pertama, sembah pertama merupakan sembah puyung atau sembah dengan tangan kosong yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widi Wasa dalam manifestasi beliau sebagai Sang Hyang Paratma. Fungsi dari sembah puyung ini adalah untuk menyatukan nunggalang atau atma dengan diri sehingga bakti kita kepada Tuhan menjadi nyambung atau sambung. Yang kedua ini menggunakan sarana bunga, biasanya menggunakan bunga warna putih atau kuning yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Raditya. Fungsi dari sembah kedua ini adalah memohon penyaksian dari beliau agar prosesi sembahyang kita disaksikan dan dituntun secara niskalu oleh beliau.
Selanjutnya ada sembah yang ketiga menggunakan sarana kuangen atau bunga warna yang ditujukan kepada manifestasi Sang Hyang Widi, tempat kita sembahyang. Fungsi dari sembah ketiga ini adalah sebagai sujud bakti kita kepada manifestasi Tuhan yang berstana di pura tersebut atas anugerah dan tuntunan yang telah diberikan kepada kita. Selanjutnya yaitu sembah yang keempat menggunakan sarana kuangen atau bunga yang ditujukan kepada manifestasi Tuhan yang berstana di pura tempat kita sembahyang untuk memohon anugerah dari beliau agar masuk ke dalam diri. Selanjutnya ada sembah yang kelima, di mana menggunakan sarana tangan kosong atau tanpa sarana yang berfungsi untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas tuntunan dan anugerah yang diberikan saat kita sembahyang. Nah, berikut merupakan rangkaian pancasembah. Selamat menyaksikan. Sembah kaping pertama, sembah kuyung inggih durusan. Om Atma Tato Atma Yasdamam Swaha. Edun. Sembah kaping kalih, sembah mesrane antuk sekar ketah ngajeng ring ide Sang Hyang Siwa Raditya inggih durusan. Om Aditya Siwa Param Jyotirata Teja Namaste Sweta Pangkaja Madhyate Baskara Nama Swahu Kedun. Sembah kaping 3 mesrana antuk puangan utawi sekar jangkep ngajeng ring ide betara sami melinggih ring aja. Inggih durusan. Om Adiskanaya Sarwa Wiyapi Waiswaya Padma Samya Eka Prasistaya Om Ardenariswarya Yenamana Swasta. Kedun. Sembah kaping 4 majang ring ide Sang Hyang Samudaya lunas panugrahan masrana antuk kuangan utawi sekar jangkep inggih durusan. Om Anugraham Manuharam Deodate Nugrahakam Dewa Dewi Mahasidi Yadnyam Genir Malat Makam Laksmi Sedika Dirgayo Nirwidenam Surga Jika. Inggih kedun. Kaping 4 sembah kuyung majang ring ide Sang Hyang Maragi Acintya inggih durusan. Om Dewa Suksema Parama Acintya Nama Swaha. Om Santi 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 Om. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Kelungkung Semarapura Kirang Langkung Titiang Nunas Pengampura.